Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dimana hingga sore hari ini kita masih Allah berikan kenikmatan iman, Islam, serta keistiqomahan untuk selalu berbuat kepada kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, ummahati fillah, rasa bahagia, rasa bangga kepada ummahat, walaupun dalam keadaan yang sudah sore, di sisa waktu, namun yang terbaik. Mudah-mudahan ke depan kita bukan saja memberikan sisa waktu, namun benar-benar meluangkan waktu. Mudah-mudahan kita bisa buat kajian hadis di pagi hari agar lebih fit dan semangat. Dalam kesempatan ini, ummahati fillah, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu hadis kedua daripada Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, yaitu Islam, iman dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sa'ri la yura alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa sarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan thumma an talaqa falabithtu maliya thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahul Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya hitam legam. Tak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia duduk di depan Nabi, lututnya ditempelkan ke lutut beliau dan kedua tangannya diletakkan di paha beliau.
lalu berkata, "Hai Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam itu engkau bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah Allah. Melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan menaik haji ke Baitullah jika engkau mampu." Laki-laki itu berkata, "Benar." Kami heran kepadanya. Dia bertanya, tapi setelah itu membenarkan jawaban Nabi. Ia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan takdir, yang baik atau yang buruk." Ia berkata, "Benar." Dia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang ihsan." Nabi menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku kapan terjadinya kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahu aku tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, orang yang bertelanjang kaki dan tidak memakai baju atau orang miskin, dan pengembala kambing saling berlomba mendirikan bangunan megah. Kemudian laki-laki itu pergi. Aku diam beberapa waktu. Setelah itu Nabi bertanya kepadaku, 'Hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Dia itu Jibril datang untuk mengajarkan Islam kepada kalian.' Hadis Rawahu Muslim. Baik, kita lanjut Ummahat, yaitu tentang Maraji'ul Hadis. Ya, referensi hadis ini bisa dilihat di kitab Sahih Muslim, Kitabul Iman, hadis nomor ke-8. Kemudian Sunan At-Tirmidzi, Kitabul Iman, hadis nomor 2738. Dan yang ketiga Sunan Abu Daud, Kitabus Sunan, Bab Al-Qadar, hadis nomor 4695. Dan yang keempat Sunan An-Nasai, Kitabul Iman, Bab Na'tul Islam. Ahamiyatul hadis, pentingnya hadis atau urgensi daripada hadis. Ibnu Daki Al-Id berkata, hadis ini sangat penting, meliputi semua amal perbuatan, yang johir dan yang batin. Bahkan semua ilmu syariat mengacu padanya, karena memuat segala hal yang ada dalam sebuah hadis, bahkan seakan menjadi ummus sunnah, induk bagi hadis. Sebagaimana surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran, karena ia mencakup seluruh nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga dengan hadis ini. Hadis ini mutawatir karena diriwayatkan dari 8 sahabat: Abu Hurairah radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Abu Dzar radhiyallahu an, Anas radhiyallahu an, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Amir Al-Asy'ari, dan Zaril Al-Bazali. Sedangkan mufradatul hadis, arti kata daripada hadis-hadis di atas, mari kita simak kembali ummahati fillah. Bainama, baina adalah zarfu zaman yang menunjukkan waktu, sedangkan ma adalah harfu zaidah, kata tambah. Riwayat lain menyebutkan dengan lafaz baina, ittala'a, harful mufadha'ah, bersifat mendadak, artinya datang kepada kami secara tiba-tiba. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri sebagai sikap yang sopan. Sedangkan riwayat Nasai menyebutkan bahwa ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi riwayat pertama lebih tepat. Akhbirni anil Islam,
beritahukan kepadaku tentang hakikat dan ajaran Islam. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran dengan sikapnya. Ia bertanya sementara ia mengetahui jawabannya. Atau kami heran karena pertanyaannya menunjukkan bahwa ia tidak tahu, sedangkan pembenarannya menunjukkan bahwa ia mengetahui jawaban yang ia tanyakan. Tu'mina billah. Secara etimologi, iman bermakna pembenaran dalam hati. Secara terminologi, bermakna pembenaran atas hal-hal yang disebutkan dalam hadis. Fa'akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang waktu datangnya hari kiamat. Amarotiha. Tanda-tandanya, yakni tanda-tanda yang mendahului datangnya hari kiamat. Talidal amatu robbataha. Budak melahirkan tuannya, yakni di antara tanda datangnya hari kiamat adalah banyaknya orang yang mengambil budak dan menggaulinya sehingga melahirkan anak-anak mereka karena anak dari budak mengikuti ayahnya. Sehingga anak yang ia lahirkan adalah tuannya sendiri. Pendapat lain mengatakan bahwa ini adalah kiasan. Artinya pada saat itu banyak anak yang durhaka kepada orang tua, sehingga orang tua takut pada anak sendiri seperti budak takut pada tuannya. Juga merupakan kiasan bahwa kondisi saat itu sudah sangat tidak wajar. Al-hufatul urat al-alah. Al-hufat bentuk plural dari kata hafi, yaitu orang-orang yang tidak memakai alas kaki. Urat bentuk plural dari ar, yaitu orang yang tidak memakai baju sama sekali. Sedangkan al-afat merupakan bentuk plural dari ail, yaitu orang-orang fakir. Pengembala kambing, ru'a bentuk plural dari yang bermakna penjaga pengembala. Yatatawaluna fil bunyan. Berlomba-lomba dengan penuh kebanggaan dan ria untuk meninggikan bangunan. Falabistu maliyan. Saya menunggu sampai lama. Riwayat lain menyebutkan, aku tidak berjumpa Nabi SAW 3 malam. Kemudian aku menemuinya. Selanjutnya fiqhul hadis, kandungan daripada hadis ini. Yang pertama, hadis ini memperbaiki pakaian dan penampilan. Ketika hendak masuk masjid dan akan menghadiri majelis ilmu, disunahkan memakai pakaian yang rapi, bersih, dan memakai minyak wangi bagi laki-laki. Bersikap baik dan sopan di majelis ilmu dan di hadapan para ulama adalah perilaku yang sangat baik. Karena Jibril saja datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan penampilan yang baik sikapnya. Yang kedua, definisi Islam. Secara etimologi, Islam berarti tunduk dan menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara terminologi adalah agama yang dilandasi oleh 5 dasar, yaitu syahadatain, menunaikan sholat wajib pada waktunya dengan memenuhi syarat rukun dan memperlihatkan adab dan hal-hal yang sunnah, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji sekali seumur hidup bagi yang mampu, mempunyai biaya untuk pergi ke tanah suci, mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan kandungan hadis yang ketiga adalah definisi iman. Secara etimologi, iman berarti pengakuan atas pembenaran. Pengakuan atau pembenaran secara terminologi berarti pembenaran dan pengakuan yang mendalam akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, dan tidak mempunyai sekutu apapun. Sedangkan yang kedua adalah adanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah hamba Allah yang mulia, tidak pernah melakukan maksiat dan selalu menuruti perintahnya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak berjenis laki-laki ataupun wanita, tidak mempunyai keturunan, dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan hadis selanjutnya adalah Islam dan iman. Melalui penjelasan di atas,
maka kita pahami bahwa iman dan Islam adalah dua hal yang berbeda, secara etimologi maupun secara terminologi. Pada dasarnya, jika berbeda nama tertentu berbeda makna. Meskipun demikian, tidak jarang dipergunakan dengan arti yang sama. Islam berarti iman dan sebaliknya. Keduanya saling melengkapi. Iman menjadi sia-sia tanpa Islam, demikian juga sebaliknya. Islam akan sia-sia tanpa iman. Kandungan hadis yang kelima adalah definisi ihsan. Ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya, sepenuhnya ikhlas untuk beribadah hanya kepada Allah dengan penuh perhatian. Sehingga seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak mampu, maka ingatlah bahwa Allah senantiasa melihatmu dan mengetahui apapun yang kita kerjakan. Kandungan hadis yang keenam adalah hari kiamat dan tanda-tandanya. Tiba hari kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu makhluk pun mengetahuinya, baik malaikat maupun rasul. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Jibril, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW menjelaskan sebagai tanda-tanda daripada hari kiamat. Yang pertama, krisis moral, sehingga banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mereka memperlakukan orang tua seperti perlakuan tuan terhadap budaknya. Yang kedua, kehidupan yang jungkir balik. Banyak orang bodoh menjadi pemimpin, pemberian wewenang kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan, harta melimpah, manusia banyak yang berlaku sombong dan poya-poya. Bahkan mereka berlomba dan saling meninggikan bangunan dengan penuh kebanggaan. Mereka berlaku congkak pada orang lain, bahkan mereka seakan ingin menguasainya. Sedangkan kandungan hadis yang ketujuh adalah etika bertanya. Di sini kita lihat bagaimana etika bertanya. Seorang muslim akan menanyakan sesuatu yang membawa manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Ia tidak akan menanyakan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Bagi orang yang menghadiri sebuah majelis ilmu, lalu ia melihat bahwa audien orang-orang yang hadir di situ ingin mengetahui satu hal. Ternyata masalah tersebut belum ada yang menanyakan, maka sepatutnya ia menanyakan meskipun ia sudah mengetahuinya, agar orang-orang yang hadir bisa mengambil manfaat dari jawaban yang diberikan. Orang yang ditanya tentang suatu hal, ia tidak mengetahui jawabannya. Hendaklah ia mengakui ketidaktahuannya agar tidak terjerumus pada hal-hal tidak mengetahui. Jadi kandungan daripada hadis ini yang ketujuh adalah tentang adab bertanya. Dan terakhir, isi kandungan daripada hadis kedua ini adalah metode tanya jawab. Pendidikan modern pun mengakui bahwa metode tanya jawab adalah metode pendidikan yang relatif berhasil, karena memberikan tambahan semangat pada diri pendengar untuk mengetahui jawaban yang diberikan. Metode ini juga dipergunakan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik generasi para sahabat. Banyak sekali hikmah dan ilmu ketika kita melihat daripada hadis kedua ini. Banyak kandungannya, banyak ilmu yang harus kita ambil. Bagaimana juga di sini diterangkan tentang definisi Islam, iman, etika bertanya, etika menjawab, bahwa tentang hari kiamat. Mudah-mudahan pertemuan kita untuk mengkaji hadis yang kedua ini, yaitu Islam, iman, dan ihsan, akan memberikan keberkahan pada kehidupan kita selanjutnya, karena kita seakan-akan benar-benar menunjukkan sikap bahwa kita benar-benar ya, bukan seakan-akan, tapi kita benar-benar menunjukkan sikap mencintai, kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengkaji hadisnya, ini adalah salah satu bukti kita memang merindukan. Kita ingin bertemu dengannya, ya, kita ingin bertemu dengannya di yaumul akhir nanti. Mudah-mudahan Allah pertemukan karena kerinduan kita yang mendalam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan, kita dapat mengkaji apakah kita sudah benar-benar tergolong hamba Allah yang mendapatkan keridhoannya. Baik, akhwati fillah, sampai di sini saja kajian kita. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.